nggak sih kamu kenal seseorang atau mungkin itu diri kamu sendiri yang dari luar kelihatannya tuh super duper terkendali, sukses, produktif, selalu bisa diandelin. Tapi gimana kalau dibalik semua ketenangan itu ada badai kecemasan yang nggak pernah berhenti? Nah, inilah paradoks yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini, high functioning anxiety. Coba deh, bayangin seseorang yang selalu datang tepat waktu, super ramah, dan hasil kerjanya tuh wow, selalu sempurna. Mereka bisa jadi kolega kita, teman kita, atau mungkin pas kita ngaca, yaitu diri kita sendiri. Sering banget dipuji sebagai orang yang berdedikasi dan disiplin. Tapi, di balik topeng kesuksesan yang dipuji banyak orang itu, ada perjuangan internal yang nggak kelihatan. Sebuah pertarungan tanpa henti lawan rasa cemas. Oke, biar kita lurusin dulu ya. High functioning anxiety atau HFA ini sebenarnya bukan diagnosis klinis resmi yang ada di buku panduan medis. Istilah ini lebih kayak deskripsi yang pas banget buat orang-orang dengan gejala mirip gangguan kecemasan umum, tapi dengan satu perbedaan besar. Bukannya lumpuh karena cemas, mereka justru jago banget menyembunyikannya di balik produktivitas yang luar biasa. Supaya kita benar-benar kebayang rasanya hidup dengan HFA itu kayak apa, ada satu analogi yang kuat banget. Yang pertama kali muncul dari pengamatan di Stanford University. Analogi ini namanya sindrom bebek. Gini cara kerjanya. Bayangin seekor bebek lagi berenang di danau. Kalau kita lihat di permukaan air, kelihatannya tenang banget kan? Anggun, santai, kayak nggak ada usaha sama sekali. Tapi, kalau aja kita bisa ngintip ke bawah air, kita bakal lihat kakinya itu mendayung panik gila-gilaan. Cuma buat tetap ngapung dan maju. Nah, inilah gambaran sempurna dari penderita HFA. Citra luar yang tenang dan sukses, tapi sebenarnya lagi menyembunyikan kerja keras dan kepanikan internal yang luar biasa. Nah sekarang, yuk kita lihat lebih dalam lagi gimana caranya kecemasan ini menyamar. Soalnya, sering banget gejalanya itu malah disalahartikan sama orang sekitar, bahkan sama diri kita sendiri, sebagai sifat-sifat yang positif dan patut diacungi jempol. Coba deh, lihat daftar ini. Perfeksionis, selalu sibuk, proaktif, kedengarannya kayak resep buat sukses di dunia sekarang kan? Tapi di baliknya, setiap sifat ini tuh sebenarnya mekanisme pertahanan. Perfeksionisme berlebihan contohnya itu didorong oleh rasa takut yang dalam banget sama kritik atau kegagalan. Dorongan buat selalu sibuk itu cara buat lari dari pikiran cemas yang bisa muncul pas lagi diam. Dan rasa takut ngecewain orang lain itu yang bikin mereka susah bilang enggak, yang ujung-ujungnya bikin mereka capek sendiri dan kewalahan. Nah, ini dia nih beda kuncinya. Kalau kecemasan pada umumnya bisa bikin seseorang jadi ngehindarin kerjaan atau ketemu orang, HFA itu justru sebaliknya. Energi cemasnya itu malah disalurin jadi produktivitas yang berlebihan. Mereka datang lebih pagi, nyiapin semuanya super detail, dan kerja ekstra keras bukan karena motivasi murni, tapi karena didorong oleh rasa takut yang terus-terusan, takut kalau mereka nggak cukup baik. Oke, sampai sini kan kita udah lihat gimana HFA kelihatan dari luar. Sekarang, waktunya kita buka topeng itu dan lihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Karena kesuksesan yang didorong oleh kecemasan ini punya harga yang mahal banget. Di balik senyum dan semua prestasi itu ada pikiran yang gak pernah berhenti muter, atau yang kita kenal sebagai overthinking. Ada rasa takut yang ngehantuin setiap keputusan dan perasaan yang terus-terusan muncul kalau mereka itu penipu, yang suatu saat bakal ketahuan. Dan mungkin yang paling sedih ya, bahkan pas mereka berhasil, mereka susah banget buat nikmatin pencapaian itu. Karena pikirannya udah loncat ke tantangan berikutnya, atau cemas soal apa yang mungkin bisa salah. Perjuangan mental ini nggak berhenti di kepala aja loh. Stres kronis ini munculnya ke fisik. Rasa lelah yang nggak hilang-hilang padahal udah istirahat, susah tidur malam-malam karena pikiran yang lari terus, leher dan bahu yang tegang, sakit kepala, bahkan sampai masalah pencernaan. Tubuh mereka tuh kayak lagi dalam mode siaga tempur terus-menerus. Dan ini benar-benar nguras energi. Jadi, ini titik kritisnya. Kalau dorongan untuk terus berprestasi yang ditenagai sama kecemasan ini jalan terus dalam jangka panjang, risiko terbesarnya adalah burnout. Ini bukan sekedar capek biasa ya, tapi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang total. Mekanisme pertahanan mereka udah nggak bisa nahan lagi, dan sistem mereka akhirnya ambruk. Ada satu kutipan yang dengan indah ngerangkum dualitas yang menyakitkan ini. Bunyinya, di permukaan terlihat perfeksionisme yang tenang, sementara di bawahnya penuh dengan ketakutan dan kegugupan. Ini adalah validasi buat siapapun yang merasa seperti ini. Kamu gak sendirian, perasaan ini nyata.
Oke, setelah kita paham masalahnya, bagian yang paling penting adalah terus kita bisa ngapain. Nah, kabar baiknya ada banyak banget strategi praktis yang bisa bantu kita ngelola kecemasan ini dan nemuin keseimbangan yang lebih sehat. Yuk, kita lihat langkah-langkahnya. Langkah-langkah ini fondasinya. Kita mulai dari mindfulness atau kesadaran diri. Ini bantu kita keluar dari lingkaran setan overthinking dan balik lagi ke sini saat ini. Terus, kita belajar kelola pikiran negatif, artinya kita latihan buat lebih baik sama diri sendiri. Selanjutnya, menetapkan batasan itu kunci buat ngelindungin energi kita. Ini juga berarti ngubah tujuan dari harus sempurna jadi cukup baik yang bisa banget ngurangin tekanan. Dan yang terpenting, prioritasin perawatan diri. Ini bukan lagi kemewahan tapi keharusan. Selain langkah-langkah buat diri sendiri, dukungan dari luar itu juga krusial banget. Punya orang-orang yang bisa kamu ajak ngobrol tanpa takut dihakimi, itu penting banget. Terus satu langkah besar nih, berhenti banding-bandingin perjalanan kamu sama etalase kehidupan orang lain di media sosial. Dan yang paling penting, tolong jangan pernah ragu buat cari bantuan profesional. Terapi, khususnya terapi perilaku kognitif atau CBT, itu efektif banget buat bantu kita ngebenerin pola pikir yang jadi sumber kecemasan ini. Kutipan ini ngasih kita perspektif yang penuh harapan dan penting banget. Ini ngingetin kita kalau kecemasan itu nggak mendefinisikan siapa kita. Orang dengan HFA seringkali adalah orang yang sangat peduli, berempati, dan teliti. Kekuatan-kekuatan itu udah ada. Tujuannya adalah gimana caranya kita membangun alat untuk mengelolanya supaya kekuatan itu datang dari rasa percaya diri, bukan dari rasa takut. Sebagai penutup, aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Di dunia yang terus nuntut kita buat produktif, gampang banget buat kita kejebak dalam lomba buat dapetin lebih banyak lagi. Tapi mungkin, kesuksesan yang paling berharga itu bukanlah apa yang kelihatan dari luar, tapi kemampuan buat ngerasa tenang dan utuh di dalam. Terima kasih sudah menyimak.